Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cahya Wulandari, NIM C1C019-018. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai chapter 8, yaitu tentang strategi internasional. Nah, untuk bahasan yang pertama yaitu ada Identifying International Opportunities. Jadi kita akan membahas mengenai mengidentifikasi peluang internasional. Nah, untuk yang harus pertama kali kita ketahui itu adalah pengertian dari strategi internasional itu sendiri. Jadi apa sih pengertiannya? Nah, strategi internasional itu adalah sebuah strategi di mana perusahaan itu menjual produknya atau jasanya itu di luar pasar domestiknya atau di luar negeri. Nah, sebenarnya apa sih alasan perusahaan melakukan strategi tersebut? Salah satunya karena perusahaan ini bisa melihat bahwa peluang di pasar internasional itu ternyata lebih potensial atau lebih besar. Nah, salah satu perusahaan yang sudah menerapkan strategi ini adalah PT Sido Muncul. Nah, PT Sido Muncul ini adalah perusahaan dari Indonesia, tetapi dia bisa memasarkan produknya atau menjual produknya itu sampai ke negara-negara di ASEAN, kemudian di Hong Kong, kemudian di Afrika, di Timur Tengah, dan lain sebagainya. Selain alasan yang sudah disebutkan tadi, ada juga beberapa alasan yang diungkapkan oleh Raymond Vernon kenapa sebuah perusahaan itu melakukan strategi internasional. Yang pertama itu ada extend a product life cycle. Jadi perusahaan itu ingin memperpanjang atau memperluas life cycle produknya atau siklus hidup produknya. Saya akan memisalkan dengan contoh dari kasus Netflix. Netflix itu awalnya dipasarkan di Amerika Serikat. Tetapi ketika di Amerika Serikat si Netflix ini sudah mengalami masa kejenuhan atau mungkin hampir mengalami declining, perusahaan ini memutuskan untuk melakukan strategi internasional dengan memasarkan produk Netflix di sekitar Amerika Serikat. Itu misalkan di Kanada, kemudian di Nordik, dan juga di negara-negara Amerika Latin. Ternyata di negara-negara tersebut Netflix ini lebih diminati. Akhirnya dari sini kita bisa lihat bahwa dengan melakukan strategi internasional, kita bisa memperpanjang siklus hidup produk. Yang tadi Netflix sudah hampir mengalami declining, kita bisa menyelamatkannya dengan melakukan strategi internasional. Alasan selanjutnya yaitu adanya gain easier to raw materials. Jadi perusahaan itu ingin mendapatkan akses yang lebih mudah kepada sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apalagi kalau sumber dayanya ini bersifat langka, misalkan seperti di perusahaan-perusahaan industri pertambangan, mereka itu sangat membutuhkan yang namanya pasokan bahan baku seperti mineral atau mungkin energi yang sifatnya terbatas. Jadi bagi perusahaan-perusahaan di industri ini, mereka itu memerlukan akses ke bahan-bahan tadi atau sumber daya tadi itu melalui operasi mereka di seluruh dunia agar mereka itu bisa memenuhi permintaan. Kemudian alasan lainnya itu karena perusahaan itu menginginkan faktor-faktor produksi dengan biaya yang lebih rendah. Misalnya, kenapa sih di Indonesia itu banyak perusahaan asing yang beroperasi? Salah satunya karena biaya tenaga kerja di Indonesia itu lebih murah dibandingkan dengan biaya-biaya tenaga kerja di negara lain. Nah, dengan biaya tenaga kerja murah ini, otomatis perusahaan itu bisa menghemat yang namanya biaya produksi. Dan alasan selanjutnya, yang keempat, yaitu karena adanya opportunities to better use rapidly developing technology. Atau di sini perusahaan itu melihat ada peluang untuk menggunakan teknologi dengan lebih baik. Karena di sebagian industri itu teknologi merupakan penggerak globalisasi. Karena skala global ekonomi yang diperlukan untuk mengurangi biaya sampai ke titik terendah itu seringkali memerlukan investasi yang lebih besar. Nah, selain itu, dengan adanya teknologi yang terus berkembang dari tahun ke tahun, misalkan seperti adanya internet, integrasi misalkan di bidang perdagangan, kemudian di tenaga kerja atau bahkan budaya, itu lebih besar kemungkinannya untuk terjadi. Nah, dalam hal ini, maka teknologi itu bisa disebut sebagai dasar upaya bagi perusahaan untuk menyatukan pasar dan juga operasi di seluruh dunia. Salah satu perusahaan yang mungkin sudah bisa dibilang berhasil dalam memanfaatkan teknologi untuk menyatukan pasar atau operasi di seluruh dunia itu ada Shopee. Shopee ini
Dia basicnya di Singapura, tetapi dia bisa mengintegrasikan atau menyatukan pasar di beberapa negara, misalkan seperti di Indonesia, kemudian di Cina, dan lain sebagainya. Alasan terakhir atau yang kelima yaitu gain access to consumer in emerging market. Jadi perusahaan itu ingin mendapatkan akses terhadap atau kepada konsumen di pasar-pasar negara berkembang. Kenapa pasar negara berkembang? Karena di pasar tersebut biasanya potensi terhadap permintaan barang atau jasa itu cenderung lebih besar dibandingkan dengan negara-negara maju. Seperti itu. Adapun manfaat yang diperoleh ketika perusahaan itu mampu menjalankan strategi nasional, yang pertama itu adalah increase market size-nya. Jadi perusahaan itu mampu memperluas ukuran pasar potensialnya. Selain itu juga perusahaan bisa memperkuat posisi pasarnya di domestik maupun di luar domestik, dan juga mampu mencakup atau menjangkau konsumen dengan lebih leluasa. Kemudian manfaat yang kedua itu ada economic of scale dan learning. Jadi dengan memperluas jumlah pasar di mana perusahaan ini berkompetisi, maka kemungkinan untuk mencapai scale ekonomi itu akan meningkat. Karena di sini perusahaan mampu menstandarisasi proses produksi, kemudian ada penjualannya, distribusinya, kemudian pelayanannya melewati batas negara yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengurangi kos secara berkelanjutan serta meningkatkan nilai bagi pelanggan. Kemudian ada learning di sini tuh artinya ketika perusahaan berhasil masuk ke pasar internasional, di situ perusahaan memiliki kesempatan baru untuk berkontribusi dan juga berinovasi. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu location advantage atau keuntungan lokasi. Nah, ketika perusahaan itu memiliki lokasi bisnis di luar pasar domestiknya, itu akan membantu perusahaan dalam mengurangi kosnya. Nah, manfaat ini itu dapat dirasakan ketika perusahaan itu menemukan lokasi yang mungkin memiliki tenaga kerja yang berbiayanya lebih rendah, ataupun sumber dayanya ada, sumber energinya ada, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inneke Zahra, NIM C1C019-019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai international strategies. Terdapat dua jenis strategi internasional dasar. Yang pertama adalah International Business Level Strategy dan yang kedua International Corporate Level Strategy. Perusahaan dapat memilih untuk menggunakan satu atau kedua jenis strategi internasional dasar tersebut. Yang pertama yaitu ada International Business Level Strategy. Jadi, perusahaan yang akan mempertimbangkan strategi internasional harus mengembangkan strategi pasar domestik terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pasar internasional. Jadi, kenapa sih hal tersebut perlu dilakukan? Karena dalam kasus strategi internasional, kondisi perusahaan di pasar domestik mengenai bagaimana mereka membangun kapabilitas dan kompetensi intinya akan menentukan bagaimana kesuksesan mereka ketika memasuki pasar internasional. Oleh karena itu, muncullah 4 analisis yang dikemukakan oleh Michael Porter, yaitu mengenai mengapa beberapa negara itu lebih kompetitif daripada negara lain, dan mengapa dan bagaimana industri di dalam negara itu lebih kompetitif daripada industri di negara lain. Dan akhirnya Michael Porter menuangkan tersebut dalam 4 faktor penentu keuntungan nasional. Yang pertama yaitu ditentukan oleh faktor produksi, yakni mengenai apa sih input yang diperlukan perusahaan agar bisa bersaing dalam industri apapun, seperti tenaga kerja yang dibutuhkan, sumber daya alam yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah kondisi permintaan, yaitu dicirikan oleh sifat dan ukuran kebutuhan pelanggan di pasar dalam negeri untuk produk perusahaan yang bersaing. Lalu faktor ketiga adalah industri pendukung, contohnya di Italia. Italia bisa menjadi pemimpin dalam industri sepatu karena ada industri terkait dan pendukungnya. Contohnya ada industri pengolahan kulit yang mapan, sehingga bisa menyediakan kulit yang baik untuk membuat sepatu. Lalu yang keempat adalah strategi struktur dan persaingan. Jadi strategi dan struktur persaingan tiap negara itu berbeda. Oleh karena itu, seperti di Jerman, pelatihan teknis yang baik bisa mendorong industri yang baik. Yang selanjutnya adalah International Corporate Level Strategy. Jadi strategi ini adalah strategi internasional tingkat perusahaan yang berfokus pada ruang lingkup operasi perusahaan melalui diversifikasi geografis.
Jadi, international corporate level strategi ini dibutuhkan atau digunakan ketika sebuah perusahaan itu beroperasi di beberapa industri yang berbeda dan berlokasi di wilayah yang berbeda atau negara-negara yang berbeda. Dan juga perusahaan ini tuh menjual banyak produk. Kemudian, international corporate level strategi ini memiliki dua dimensi yang berbeda. Yang pertama, dimensi akan kebutuhan terhadap integrasi global, dan yang kedua, kebutuhan terhadap daya tanggap lokal. Dan international corporate level strategi ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, ada multi-domestic strategi, yang kedua ada global strategi, dan yang ketiga ada transnational strategi. Yang pertama adalah multi-domestic strategi. Strategi internasional ini yaitu di mana keputusan strategis dan operasional didesentralisasikan ke unit bisnis strategis di masing-masing negara. Tujuannya adalah agar setiap unit memiliki kesempatan untuk menyesuaikan dengan produk pasar lokal. Jadi, penggunaan strategi multi-domestic ini membuat perusahaan itu memperluas pangsa pasar lokalnya karena memenuhi kebutuhan para pelanggan lokal. Dan contoh perusahaan yang melakukan multi-domestic strategi adalah McDonald karena mereka menggabungkan atau memvariasikan produk mereka dengan cita rasa lokal. Contohnya di McDonald Indonesia itu mereka mengeluarkan menu nasi uduk. Lalu di McDonald Jepang juga mereka mengeluarkan menu yaitu burger teriyaki. Yang kedua adalah strategi global atau global strategi. Jadi, strategi internasional ini adalah di mana kantor pusat perusahaan menentukan strategi yang akan digunakan unit bisnis di setiap negara atau wilayah, atau dalam kata lain sentralisasi. Jadi, dari standarisasi global ini mencari tingkat pasar yang lebih tinggi di pasar negara. Jadi, perusahaan mengoperasikan strategi global itu dengan mengembangkan skala ekonomi karena menghasilkan produk yang sama atau hampir sama dan didistribusikan kepada pelanggan di seluruh dunia. Jadi, diasumsikan bahwa selera atau kebutuhan dari semua pelanggan itu sama. Contoh perusahaan yang melakukan strategi global adalah IKEA. Jadi, IKEA ini memusatkan sejumlah aktivitasnya termasuk desain dan pengemasan. Dengan demikian, IKEA ini mengintegrasikan dan memusatkan beberapa fungsi pendukung dari rantai nilai perusahaan. Nah, integrasi dan sentralisasi ini menghasilkan jenis manfaat yang dicari oleh perusahaan saat menggunakan integrasi global. Contohnya seperti penghematan biaya. Yang ketiga adalah strategi transnasional, yaitu digunakan perusahaan untuk mencapai efisiensi global dan daya tanggap lokal atau penggabungan dari multidomestik dan strategi global. Memang strategi transnasional ini cukup sulit dilakukan karena menggabungkan dua tujuan yang berbeda. Jika strategi global membutuhkan koordinasi atau koordinator global yang cukup kuat, maka multidomestik membutuhkan fleksibilitas lokal. Tapi sisi positifnya yaitu transnasional ini bisa mendapatkan lebih dari multidomestik maupun global karena mereka mengintegrasikan operasinya untuk menstandarisasi dan mempertahankan kekuatan mereknya. Tapi juga mereka mengembangkan dan memasarkan merek lokal yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lokal. Perkenalkan, nama saya Devinda Yukinasi, NIM C1C0191084. Saya akan menjelaskan tentang beberapa pilihan metode yang dapat digunakan oleh perusahaan ketika akan memasuki ranah internasional. Yang pertama adalah exporting atau mengekspor. Mengekspor ini adalah suatu metode di mana perusahaan memproduksi produknya sendiri di dalam negeri, lalu menjual produknya ke luar negeri. Dengan mengekspor, perusahaan bisa menghindari biaya operasi di negara lain di mana mereka ingin berkompetisi. Tetapi perusahaan harus menyiapkan biaya operasi, marketing, dan juga biaya pengiriman ke luar negeri yang biasa disebut dengan biaya ekspor. Kegiatan mengekspor lebih banyak dilakukan oleh bisnis-bisnis kecil atau yang termasuk dalam golongan UKM. Ini merupakan contoh produk hasil UKM dari daerah Banyumas yang sudah memasukkan produknya hingga ke negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, Australia, hingga ke Timur Tengah. Metode yang kedua adalah licensing. Licensing adalah suatu metode di mana perusahaan membentuk perjanjian dengan suatu negara dan negara nantinya memperbolehkan perusahaan asing untuk menjual produk dan juga memproduksi produk tersebut di negara mereka. Pemberi lisensi nantinya dibayar menggunakan royalti setiap unit produk yang dijual dan juga setiap unit produk yang diproduksi. Lalu bagi penerima lisensi, mereka harus berinvestasi moneter karena harus membuat pabrik manufaktur di negara lain. Tetapi perusahaan yang melakukan lisensi ini dapat mengurangi resiko dan juga mengurangi biaya.
Mode ketiga yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah strategic alliance atau aliansi strategi. Aliansi strategi adalah suatu mode di mana perusahaan berkolaborasi dengan perusahaan yang lain untuk bersama-sama memasuki pasar di ranah internasional. Dengan melakukan aliansi strategi, perusahaan-perusahaan tersebut berbagi resiko dan juga berbagi sumber daya yang mereka miliki. Mode yang keempat adalah acquisition atau akuisisi. Seperti yang sudah dibahas pada chapter sebelumnya, akuisisi pada ranah internasional yaitu cross-border acquisition. Cross-border acquisition adalah akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan cara memperoleh saham perusahaan tersebut atau juga membeli seluruh perusahaan tersebut yang berada di negara lain. Mode yang kelima atau mode yang terakhir adalah new wholly owned subsidiary atau anak perusahaan yang baru dimiliki. Jadi, di sini ada istilah greenfield venture atau suatu perusahaan berinvestasi secara langsung di negara lain atau pasar yang lain dengan cara membuka kantor cabang yang baru. Keunggulan dari memiliki kantor cabang yang baru di negara lain atau di pasar lain yaitu perusahaan dapat sepenuhnya mengontrol asal produk di negara lain atau di pasar lain tersebut. Walaupun biayanya cukup mahal, tetapi dengan membuka kantor cabang yang baru di negara lain atau di pasar yang lain, perusahaan lebih berpotensi mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi di atas rata-rata. Hasil dari analisis yang sudah dilakukan menyimpulkan bahwa exporting, licensing, dan juga strategic alliance itu digunakan oleh perusahaan yang baru ingin memasuki suatu pasar dan juga membangun kehadiran perusahaan mereka atau produk mereka di pasar internasional. Sedangkan untuk acquisition, greenfield ventures, dan terkadang joint ventures itu dilakukan ketika perusahaan ingin membangun kehadiran yang sangat kuat di pasar internasional. Contohnya adalah Toyota, sebuah produsen mobil yang berasal dari Jepang, itu melakukan greenfield ventures dan juga joint ventures di Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Betari Nabila Ayu Purbasa Sriwijaya dengan NIM C1C0199089. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijabarkan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan materi dari resiko dalam lingkungan internasional. Ya, strategi internasional ini sangat memiliki banyak sekali resiko, terutama yang menyebabkan perusahaan menjadi jauh lebih terdiversifikasi dalam hal pasar geografis yang dilayani. Perusahaan yang memasuki pasar di negara baru menghadapi sejumlah resiko kelembagaan yang kompleks. Resiko politik dan juga resiko ekonomi tidak dapat diabaikan oleh perusahaan yang menggunakan strategi internasional ini. Ya, pertama saya akan membahas dari resiko politik. Resiko politik menunjukkan kemungkinan terganggunya operasi perusahaan multinasional oleh kekuatan atau peristiwa politik, apakah terjadi di negara tuan rumah, negara asal, atau akibat dari perubahan dalam lingkungan internasional. Kemungkinan gangguan pada operasi perusahaan ketika mencari untuk melaksanakan strategi internasionalnya menimbulkan banyak sekali masalah, termasuk banyaknya otoritas hukum atau korupsi yang mungkin saling bertentangan dan juga potensi nasionalisasi aset swasta. Perusahaan yang berinvestasi di negara lain saat melaksanakan strategi internasional ini mungkin memiliki kekhawatiran tentang stabilitas pemerintah nasional dan efek kerusuhan dan juga ketidakstabilan pemerintah terhadap investasi atau aset mereka. Sebuah studi baru-baru ini juga menunjukkan bahwa resiko politik di suatu negara sering menyebar ke negara lain. Seperti dalam revolusi Arab Spring di antara banyak negara Timur Tengah, untuk mengatasi masalah ini sendiri, perusahaan harus melakukan analisis resiko politik dari negara atau wilayah yang mereka masuki dengan menggunakan salah satu dari 5 mode masuk. Melalui analisis resiko politik, perusahaan memeriksa sumber dan juga faktor potensial gangguan non-komersial dari investasi asing dan operasi yang mengalir dari perusahaan itu sendiri. Namun, terkadang juga perusahaan mungkin menggunakan kelemahan politik yaitu kelembagaan sebagai peluang
untuk mentransfer aktivitas atau praktik yang dilihat oleh pemangku kepentingan sebagai tidak diinginkan untuk operasi mereka di negara asal ke pasar yang baru, sehingga mereka dapat terus mendapatkan pengembalian atas praktik yang dipertanyakan ini. Selanjutnya memasuki materi resiko ekonomi. Resiko ekonomi mencakup kelemahan mendasar dalam perekonomian suatu negara atau wilayah dengan potensi yang menyebabkan efek buruk pada upaya perusahaan untuk berhasil menerapkan strategi internasional mereka. Resiko politik dan resiko ekonomi saling bergantung. Jika perusahaan tidak dapat melindungi kekayaan intelektual mereka, kemungkinan mereka tidak akan menggunakan cara untuk memasuki pasar asing yang melibatkan investasi langsung dan signifikan. Oleh karena itu, negara perlu menciptakan dan mempertahankan juga menegakkan hak kekayaan intelektual yang sangat kuat untuk menarik investasi asing langsung di negara berkembang. Salah satu resiko ekonomi yang signifikan adalah ketersediaan infrastruktur penting yang memungkinkan pelaku industri besar seperti penambangan memiliki daya listrik yang cukup di jaringan nasional untuk memenuhi kebutuhan penggunaan daya mereka. Seringkali juga produsen tenaga listrik milik negara yang tidak efisien dipaksa untuk mati-matian untuk menghancurkan proses manufaktur dan pemurnian yang berkelanjutan seperti yang ditemukan di industri pertambangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ribda Firmania Putri, NIM C1C0191103 akan menjelaskan tentang tantangan strategi internasional. Yang pertama ada kompleksitas mengelola strategi internasional. Mengejar strategi internasional, khususnya strategi diversifikasi internasional, biasanya mengarah kepada pertumbuhan ukuran perusahaan dan kompleksitas operasinya. Ukuran yang lebih besar dan kompleksitas operasional yang lebih besar akan membuat perusahaan lebih sulit untuk dikelola. Selain itu, budaya dan kelembagaan yang berbeda juga dapat menimbulkan kesulitan. Nah, maka dari itu perusahaan harus membangun kemampuan dan keuntungan lain untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di pasar internasional. Kunci bagi perusahaan adalah dapat mengatasi berbagai liabilitas asing dari sumbernya. Kemudian yang kedua ada batas ekspansi internasional. Penyebaran geografis dan diversifikasi produk strategi internasional perusahaan menyebabkan keuntungan dan efek positif. Namun, pada titik tertentu hal tersebut dapat mengakibatkan keuntungan menjadi mendatar dan menjadi negatif. Ada beberapa alasan untuk membatasi efek positif dari diversifikasi terkait dengan strategi internasional. Yang pertama, adanya penyebaran geografis yang besar dengan melewati perbatasan negara. Hal itu dapat meningkatkan biaya koordinasi antar unit dan distribusi produk. Kemudian yang kedua, adanya hambatan perdagangan, biaya logistik, keragaman budaya, dan perbedaan lain antar negara. Secara umum, peningkatan keanekaragaman geografis dapat mempersulit perusahaan untuk menerapkan, mengelola, dan mengendalikan operasi internasional dengan efektif. Jumlah diversifikasi dalam operasi internasional perusahaan dapat dikelola dan dipengaruhi oleh kemampuan manajer dalam menangani ambiguiti dan kompleksitas. Masalah koordinasi dan integrasi pusat dapat diatasi jika operasi internasional perusahaan bersaing di negara-negara bersahabat secara geografis itu dekat dan memiliki budaya yang mirip. Seperti misalnya Amerika lebih memilih untuk memperluas operasi mereka ke negara-negara yang terdekat seperti Meksiko, Kanada, dan negara-negara di Eropa dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Sekian dari saya, terima kasih.